Bahkan surat Yusuf ini menjadi surat yang dijadikan oleh Nabi sebagai pelajaran. Rasul sendiri mengambil pelajaran dari surat Yusuf, dan tidak sekali dalam peristiwa sejarah beliau. Lihatlah betapa sejarah menjadi panduan. Bahkan sejarah menjadi panduan untuk memutuskan sebuah keputusan yang sangat amat besar melalui sejarah. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Fathu Makkah, Nabi dan para sahabat masuk ke Mekah dengan 10.000 sahabat beliau, 10.000 pasukan muslimin besar. Saat itu jumlah 10.000 besar untuk pasukan dan tidak tertandingi. Di saat itulah maka Mekah terbuka. Kemudian Mekah berhasil diambil oleh Nabi SAW, kiblat itu dibersihkan, tauhid disampaikan, sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang beriman. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan para pembesar Quraisy, yang pasti setiap mereka ingat tentang apa yang mereka lakukan dulu kepada Rasul SAW ketika beliau masih di Mekah, yang mencaci maki, yang menghina, yang melempari, yang mengotori, bahkan berencana membunuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikumpulkan di depan pintu Ka'bah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke pintu Ka'bah, terlihat oleh semua. Dan Nabi SAW berkata kepada mereka, mereka sudah gemetar. Para pembesar yang hari ini menjadi hina, dulu yang sombong angkuh, hari ini menjadi orang-orang yang khawatir nyawa mereka seakan ada di ujung pedang Rasulullah SAW. Karena Rasul mengumumkan orang-orang yang halal darahnya saat masuk ke Mekah itu. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengumumkan, menyampaikan sekian belas orang yang nyawanya dihalalkan Nabi. Bunuh dia dimanapun dia berada, bahkan bersembunyi di balik sitar Ka'bah. Gemetar mereka, Pak. Nabi SAW berkata, "Ma tadhunnun an yuf'ala bikum?" Dugaan kalian, mau saya apakan kalian? Orang sudah gemetar keluar kalimat itu. Bagaimana Nabi memutuskan? Nabi punya hak untuk membalas. Kalau Nabi mau balas, Islam mengizinkan itu, asal setimpal. Tapi Nabi SAW mengambil keputusan beliau berdasarkan ibrah yang ada dalam surat Yusuf. Nabi SAW berkata, hari ini aku ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya. Karena mereka saudara Nabi SAW. Mereka orang-orang Quraisy, saudara beliau juga Quraisy. Hari ini aku ingin berkata sebagaimana Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Hari ini kalian sudah tidak punya salah lagi pada saya. Semoga Allah mengampuni kalian. Nabi mengambil pelajaran, dijadikan sebagai keputusan besar. Bahkan para ulama sejarah menyampaikan dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan untuk mengizinkan sebagian sahabatnya hijrah ke negeri Habasyah. Di awal tahun 5 kenabian, ketika siksaan semakin meningkat, maka Nabi SAW mengizinkan sebagian sahabat yang sudah tidak kuat menahan berbagai macam intimidasi dan siksaan untuk hijrah ke negeri Habasyah, menyeberang melalui Laut Merah, menyeberang ke negeri Habasyah. Dari mana Nabi ambil keputusan itu? Mana sumber Nabi mengizinkan sahabat untuk itu? Para ahli sejarah mengatakan, saat keadaan sangat sulit, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kahfi. Al-Kahfi isinya 4 kisah besar. Surah Al-Kahfi yang disunahkan untuk kita baca di hari mulia ini. 4 kisah besar. Dan kisah yang pertama bertutur tentang Ashabul Kahfi. Kisah anak-anak muda yang melarikan iman dan agama mereka dari fitnah yang mungkin saja melucuti agama mereka. Karenanya mereka lari bersembunyi di dalam gua sampai Allah tidurkan untuk Allah selamatkan. Para ahli sejarah mengatakan itulah yang menginspirasi Nabi untuk mencarikan tempat bersembunyi para sahabat beliau
yang khawatir akan lepas iman dan akidahnya ditunjukkan di negeri Habasyah yang Nabi katakan inna fiha malikan la yudhlamu fiha ahad. Di sana ada raja yang tidak ada seorang pun yang dizolimi di sana. Pergilah ke negeri Habasyah. Sejarah menjadi landasan keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam.